Sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Nah, seperti kita ketahui bahwa selain ada benda hidup, pasti ada yang namanya benda tidak hidup. Nah, pada benda tak hidup pun memiliki 7 ciri-ciri, yaitu yang pertama, tidak bergerak. Tidak bergerak ini benda tidak hidup. Benda tak hidup itu tidak dapat mengadakan pergerakan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena benda tidak hidup itu tidak memiliki alat gerak. Sehingga hal ini tidak berlaku jika ada pengaruh dari luar. Misalnya batu nih, batu jika dia berada di sungai gitu, batu yang berada di sungai itu mengalami pergerakan apa tidak? Pasti batu tersebut akan tetap biarpun ada aliran air yang mengalir pada sungai. Yang kedua, tidak mengadakan metabolisme. Apa itu metabolisme? Jadi metabolisme itu merupakan serangkaian proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jadi pada benda tak hidup ini tidak bisa melakukan metabolisme karena seperti melakukan respirasi atau pernapasan, pencernaan, ekskresi maupun sekresi. Yang ketiga, tidak dapat mempertahankan jenisnya. Jadi benda tak hidup ini tidak dapat menanggapi rangsangan, sehingga jika ada rangsangan yang datang, maka benda tak hidup akan diam saja. Nah, selanjutnya yang tadi Ibu jelaskan itu tidak dapat menanggapi rangsangnya, yang nomor 4. Yang ketiga itu yang tidak dapat mempertahankan jenisnya itu. Jadi benda tak hidup itu tidak bisa bereproduksi, berevolusi maupun beregulasi. Nah, jadi maksudnya itu benda tak hidup itu tidak dapat mempertahankan jenisnya. Tapi ada pula beberapa benda mati yang dapat didaur ulang. Yang kelima, bersifat tidak tetap. Nah, benda tak hidup ini bersifat padat dan keras, lunak dan berubah-ubah. Misalnya pada benda bersifat tidak tetap, yaitu kursi, batu, kayu, air, dan gas. Nah, kita lanjut pada yang keenam, itu pertumbuhan karena faktor luar. Nah, ukuran pada benda yang tak hidup atau mati yang dapat bertambah menjadi lebih besar bukan karena faktor pertumbuhan seperti makhluk hidup, namun karena faktor luar yang mempengaruhinya. Misalnya nih, sebuah batu kristal itu dapat bertambah besar karena faktor pengkristalan. Sekarang kita lanjut pada yang terakhir, yaitu warna dan aroma. Jadi benda tak hidup ini memiliki warna dan aroma yang berbeda-beda. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi hal tersebut merupakan salah satu ciri untuk membedakan salah satu jenis benda dengan benda yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi dari ketujuh ini merupakan ciri-ciri benda tak hidup atau yang sudah mati. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut pada perbedaan benda tak hidup dan benda hidup dan tak hidup. Nah, setelah kita sudah mempelajari ciri-ciri benda tak hidup, pasti kita bisa mengetahui dengan jelas apa saja perbedaan benda hidup dan tak hidup. Nah, perbedaan benda hidup dan tak hidup ini terdiri juga pada 7, yaitu yang pertama, iritabilitas. Iritabilitas itu artinya rangsangan. Nah, jadi benda hidup tentu memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsang dari luar yang mengenai tubuhnya, baik sebagai keseluruhan yang utuh dan bagian-bagiannya.
Contohnya tuh pada Putri Malu itu termasuk iritabilitas, yaitu menanggapi rangsangan dari luar. Sekarang kita lanjut yang B, organisasi. Nah, benda hidup itu pada organisasi itu dimulai dari sel sampai organisme. Nah, struktur organisasi pada tubuh benda hidup itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing serta tersusun atas bagian-bagian tertentu. Sedangkan pada benda mati, unsur penyusunnya itu hanya terdiri dari satu penyusun pokok saja. Yang ketiga, komposisi kimia. Nah, benda hidup ini tersusun atas unsur-unsur organik dan unsur-unsur anorganik. Nah, unsur-unsur pada komposisi kimia di benda hidup itu seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang atau sulfur, fosfor, dan sedikit mineral. Sekarang kita lanjut yang keempat, bentuk dan ukuran. Pada makhluk hidup itu memiliki bentuk yang pasti dan ukuran yang berubah karena proses pertumbuhan. Sedangkan benda mati hanya memiliki bentuk dan ukuran yang tidak pasti. Yang kelima itu metabolisme. Tentu pada makhluk hidup itu pasti memiliki metabolisme. Nah, pada metabolisme ini terdiri dari dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Selanjutnya, pada anabolisme itu disebut sebagai metabolisme konstruktif, sedangkan pada katabolisme itu disebut dengan metabolisme destruktif. Sekarang kita lanjut pada yang keenam, yaitu daur hidup. Nah, daur hidup pada benda hidup itu misalnya pada manusia nih, dimulai dari janin sampai menjadi manusia dewasa. Sedangkan daur hidup pada benda yang tak hidup atau yang sudah mati itu tidak memiliki kemampuan daur hidup jika tidak ada pengaruh dari luar. Yang terakhir, yang ketujuh, reproduksi. Tentu benda hidup itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan keturunannya pada jenis masing-masing dengan menggunakan kemampuan reproduksi. Sedangkan pada benda mati atau tak hidup itu tidak memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Sekarang kita lanjut ya.